di pesisir pantai Desa Malayang yang letaknya tidak jauh dari pusat kota Manado. Robert Walter Monginsidi adalah anak keempat dari 11 bersaudara dari pasangan Petrus Monginsidi dan Lina Suwawa. Robert Walter Monginsidi bersekolah di Holland setingkat dengan sekolah dasar pada masa itu. Sesudah tamat dari HIS, ia kemudian melanjutkan pendidikan di Molo, yaitu SMP pada zaman Hindia Belanda. Sejak kecil, Botek memang dikenal dengan anak yang gagah, tampan, dan memiliki kemauan yang keras serta cerdas. 17 Agustus 1945, proklamasi pertama kali dikumandangkan di seluruh penjuru tanah air. Sukacita dan kebahagiaan menyelimuti seluruh negeri pertiwi. Proklamasi kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno Hatta. Robert Walter Monginsidi yang saat itu memiliki teman seperjuangan yang bernama Amy Sailan, yaitu wanita yang berasal dari tanah Makassar. Ketika Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu, pemerintah Belanda datang lagi dengan wujud anyar, Netherlands Indies Civil Administration alias NICA, dengan tujuan untuk kembali merebut daerah jajahan. Tepatnya di Makassar, Robert Walter Monginsidi menyadari bahwa kemerdekaan negerinya terancam. Disinilah Robert Walter Monginsidi memutuskan untuk ikut serta dalam perjuangan mempertahankan kemerdekaan Indonesia di usianya yang masih remaja. Soekarno dan Bung Hatta telah membacakan proklamasi. Namun, masih belum seutuhnya Indonesia merdeka. Benar, Walter. Kita masih akan terus berjuang bersama untuk membasmi para penjajah itu. Namun, ada yang ingin aku tanyakan kepadamu. Setelah perjuangan kita telah selesai dan Indonesia merdeka seutuhnya, izinkan aku untuk membawamu ke tanah kelahiranku dan akan kuperkenalkan kepada ayah dan saudara-saudaraku. Tapi Walter, kau tahu kita berdua berbeda keyakinan. Tak pantas aku merebutmu dari Tuhanmu. Kau begitu setia kepada Tuhanmu. Kita akan cari cara lain untuk hal itu. Namun setelah perang ini berakhir, asalkan kau berjanji untuk tetap bersamaku. Tidak ada yang dapat memisahkan kita kecuali maut. Kita percayakan semua takdir kita, rencana dan mimpi-mimpi kita kepada Sang Pencipta. Kemana Dia akan membawa kita, kita berdua akan mengikuti jalan terbaik tuntunannya. Karena apa yang Allah takdirkan kepadamu, tidak akan Allah berikan menjadi milik orang lain. Mari berjuang bersama di sisiku. Kita bersama-sama mewujudkan mimpi, memerdekakan seutuhnya bangsa ini.
Belanda. Kalau tentara Belanda menyerbu sebagian wilayah Jawa. Sialan! Walter, kami melihat ada pergerakan di sisi timur. Tampaknya itu sekumpulan Belanda yang mencoba melewati batas pertahanan kita. Segera kumpulkan orang untuk mempertahankan wilayah kita. Kita harus mempertahankan kemerdekaan Indonesia, sekalipun nyawa menjadi taruhannya. Kami sudah berusaha menyelamatkan dia, tapi dia banyak kehilangan darah. Terima kasih untuk kesempatan mengenalmu. Itu adalah salah satu anugerah terbesar dalam hidupku. Cinta memang tidak perlu ditemukan, tapi cintalah yang menemukan kita. Terima kasih. Nasihat lama itu benar sekali. Aku tidak akan menangis untuk sesuatu yang berakhir, tapi aku akan tersenyum karena sesuatu itu pernah terjadi. Masa lalu, rasa sakit, kenangan kita, masa depan dan mimpi-mimpi kita semua akan berlalu seperti sungai yang mengalir. Maka biarlah hidupku mengalir seperti sungai kehidupan. Aku berharap aku bisa memutar kembali waktu. Aku akan menemukanmu lebih cepat dan mencintaimu lebih lama. Kini mengenal sosok Robert Walter Moisini dan menggelar beberapa kali razia besar-besaran untuk menangkapnya. Namun, pada tanggal 28 Februari 1947 merupakan hari naas baginya.
Robert Walter Monsini ditangkap oleh pasukan Belanda dan dimasukkan ke penjara Hoogpoort Ujung Pandang. Di penjara ini, pasukan Belanda membujuknya agar melepaskan perjuangannya dengan bersedia memberikan hadiah-hadiah yang diberikan kepada Walter. Selamat sore, Walter. Saya tidak akan melupakan jasa Tuan yang memberikan baju dan senjata kepada saya. Sudahlah, lupakan saja itu. Kenapa kamu tidak memihak kepada Belanda, Walter? Karena saya lebih mencintai bangsa saya, bangsa Indonesia. Luar biasa. Saya suka itu. Robert Walter Monsini, nasionalis tulen, pintar dan berani. Kenapa kau tak melanjutkan sekolahmu? Belanda bisa kasih ongkos buat kamu belajar di negeri Belanda. Coba pikir, daripada menjadi teroris dan ekstremis. Saya bukan teroris dan ekstremis. Saya pejuang, anak muda. Apa yang kau harapkan dari perjuangan? Lupakan saja. Itu hanya mimpi. Kamu tak bisa mengalahkan kebesaran Belanda. Tapi dengan meneruskan sekolahmu, kamu akan memperoleh ilmu dan pendidikan yang tinggi. Ilmu dan pendidikan apa saja yang dapat aku dapatkan di negeri Tuan? Apa saja? Taktik perang, hukum, teknik, kemiliteran, dan banyak sekali. Dan juga ilmu cara menindas bangsa lain, bangsaku sendiri. Juga ilmu untuk menjadi penjilat, atau ilmu untuk merampas kemerdekaan seseorang dengan cara seperti ini. Tutup mulutmu itu. Kamu diborgol karena kamu seorang pemberontak. Harus tahu kenapa saya memberontak. Saya memberontak karena saya tidak suka melihat negara Tuan menginjak-injak kemerdekaan bangsa saya. Tutup mulutmu itu. Tuan tidak berhak memaksa saya untuk menutup mulut. Saya yang berhak untuk menyuruh Tuan untuk diam. Karena bangsa Indonesia adalah pemilik sah dari republik ini. Hak memang ada pada bangsamu, tapi kuasa ada di tangan bangsa saya. Menguasai hak suatu bangsa sama saja artinya merampas kemerdekaan. Penjajah itu hanya sementara. Belanda juga tak selamanya ada di sini. Sampai kapan? Sampai seluruh hasil rempah-rempah di negeri ini habis. Belanda tak begitu rakus seperti yang kau kira, Walter. Kalau bukan karena itu, untuk apa bangsa Tuan tetap ada di sini selama 350 tahun? Karena Belanda tak mau meninggalkan bangsa ini dengan keadaan yang kacau. Belanda akan meninggalkan negeri ini dengan keadaan yang makmur dan sentosa, Walter. Mengatur negara tak segampang yang kau kira. Bikin jarum saja bangsamu belum mampu, apalagi mengatur suatu negara. Jarum bisa dibeli, tetapi tidak dengan kemerdekaan. Jarum bisa dijual, tetapi harga diri bangsa tidak bisa dijual. Diam! Ternyata kau sama saya dengan pemimpin-pemimpin di tanah Jawa. Keras kepala dan selalu melawan. Tuhan menganugerahkan kepada kita akal dan budi supaya kita bisa memilih mana yang baik dan mana yang jahat, mana yang patut untuk dipertahankan dan mana yang harus dirombak. Tuhan salah. Bangsa Tuhan jauh lebih bodoh dari bangsa saya. Bangsa Tuhan menggunakan senjata untuk menindas bangsa saya, sementara bangsa saya, bangsa Indonesia, menghadapi senjata bangsa Tuhan hanya dengan semangat bom runcing. Dan ini
Bajingan! Tolong pikirkan itu. Diam! Tutup kamu punya mulut! Ternyata Tuan sakit. Tuan dan seluruh tentara Tuan yang ada di Indonesia semuanya sakit. Dan tolong sampaikan kepada pemerintah Tuan untuk segera mendirikan rumah sakit jiwa supaya bisa menampung Tuan bersama dengan tentara Tuan yang berada di Indonesia. Diam! Bawa dia keluar dari sini! Siksa dia sebagai seorang pemberontak! Tuan bisa bunuh saya, tetapi Tuan tidak bisa membunuh semangat juang bangsa saya. Pada akhirnya, 26 Maret 1949, Robert Walter Monginsidi diantar ke pengadilan kolonial Belanda dan dijatuhi hukuman mati oleh Chris Sumokil, Menteri Kehakiman Indonesia, dan menerima semua konsekuensi atas tindakannya tersebut. Laksanakan tugas saudara-saudara dengan baik. Saudara-saudara hanya menjalankan perintah. Saya jalani hukuman tembak mati ini dengan tenang. Tidak ada rasa takut dan gentar demi kemerdekaan bangsa Indonesia tercinta. Saya maafkan saudara-saudara dan semoga Tuhan mengampuni dosa saudara-saudara. Cahaya
Tembak saya ketika saya berteriak merdeka. Dengan mata dan hati yang terbuka, biarkan saya melihat peluru-peluru penjajah itu menembus dadaku. Bersedia. Siap. Merdeka. 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 Betapa hatiku takkan bilang telah gugur pahlawanku. Betapa hatiku takkan sedih hanya ditinggal sendiri. Siapakah kini libur lara non setia dan perwira? Siapakah kini pahlawan hati membela bangsa sejati? Pahlawanku, tunai sudah janji bakti. Gugur satu, tumbuh seribu. Tanah air jaya sakti. September mengukir sejarah dulu negeri ini. Darah-darah membanjiri ibu pertiwi. Darah pahlawan jatuh bertumpah ruah demi melawan komunis dan penjajah. Walau musuh selalu mengintaimu, namun menyerah tak ada di sejarah. Penjajahan telah kau hancurkan.
Jaya Sakti. Pementasan selesai.